Tunggu, mau ku putar layarnya. Di markas. Nggak bisa kalau kayak gitu. Gue lah ya pakai. Hai, kami dari kelompok 15. Hai, kami dari kelompok 15. Saya bernama Marcella Petra, ada teman saya Stefani, Christina, dan Brerina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis aktivitas investasi. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Saudari Brerina. Untuk Saudari Brerina. Oke, submateri pada pembahasan ini ialah 1. Pengantar aset lancar, yang kedua persediaan, ketiga aset jangka panjang, keempat, tunggu dulu, banyak kak anjing lo, tengoklah. Wah. Oke, kita ulang. Semoga lancar. Emang gue tuh gak tahu lo di mana, Babau. Oke, hai guys, hai semua. Di sini kami kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang analisis aktivitas investasi. Saya Marcella Petra, ada teman saya Brerina, Christina, dan Stefani. Yang pertama akan mempresentasikan yaitu Brerina. Oleh Saudari Brerina, silakan. Oke, submateri pada pembahasan analisis aktivitas investasi adalah pertama, pengantar aset lancar, yang kedua persediaan, ketiga aset jangka panjang, yang keempat aset tetap dan SDA, yang kelima aset tak berwujud. Next. Yang pertama yaitu pengantar aset lancar, di mana aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dijual atau ditagih dan digunakan selama 1 tahun atau siklus operasi, tergantung dari mana yang akan menjadi lebih panjang. Yang kas dan setara kas yang merupakan aset lancar, di mana aset yang paling liquid mencakup mata uang yang tersedia, dana pada deposito ataupun cek. Setara kas tergolong aset yang sangat lancar, investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas dan hampir jatuh tempo, sehingga risiko perubahan harga yang disebabkan pergeseran tingkat bunganya minimal. Yang kedua, piutang. Piutang merupakan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan yang timbul akibat penjualan produk ataupun jasa, ataupun dari uang muka yang meminjamkan uang kepada perusahaan lain, yang terdiri dari piutang usaha mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul akibat penjualan produk ataupun jasa. Yang kedua, wesel tagih mengacu pada janji tertulis ataupun utang yang harus dibayarkan. Next. Yang ketiga, biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka yaitu beban dibayar di muka merupakan pembayaran di muka atas barang atau jasa yang belum diterima. Contohnya itu sewa dibayar di muka, asuransi, pajak atau properti, dan lain-lainnya. Dan biaya dibayar di muka digolongkan ke dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang diberikan dan tidak akan membutuhkan penggunaan aset lancar lainnya. Dan untuk yang keduanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan mempresentasikan sub yang kedua yaitu persediaan. Oke, saya akan melanjutkan sub tema yang itu persediaan. Persediaan merupakan barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Persamaan persediaan. Persediaan awal
ditambah pembelian neto dikurang beban pokok penjualan sama dengan persediaan akhir. Yang ketiga, arus biaya persediaan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Next. Ini sebuah tabel contoh persediaan suatu perusahaan. Oke, next. FIFO atau first in, first out, atau bisa dibilangin dibeli pertama merupakan yang pertama dijual. Inilah sebuah laba kotor, sebuah contoh yang dari soal itu jawabannya dari FIFO. Oke, next. LIFO, last in, first out. Bisa diartikan yaitu bahwa yang dibeli terakhir merupakan yang pertama dijual. Ya, ini contohnya dari soal itu, inilah jawabannya. Next. Average cost atau biaya persediaan rata-rata. Ini bisa dibilang sih kayak ibaratnya kita dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung HPP serta Oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tina. Submateri 3, aset jangka panjang. Aset jangka panjang merupakan aset yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi untuk lebih dari satu periode. Aset jangka panjang yang paling umum adalah aset tetap berwujud seperti bangunan, pabrik, dan peralatan. Aset jangka panjang juga mencakup aset tak berwujud seperti hak paten, merek dagang, copyright, dan goodwill. Akuntansi aset jangka panjang yang pertama kapitalisasi, proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya diharapkan dapat berlangsung selama beberapa periode di masa depan. Kapitalisasi ini yang menciptakan akun aset. Alokasi, proses pembebanan biaya tangguhan atau aset secara periodik sepanjang satu atau lebih periode manfaat yang diharapkan. Proses alokasi ini dinamakan penyusutan untuk aset tak berwujud dan depresi untuk sumber daya alam. Penurunan nilai, proses penurunan nilai buku aset saat arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk menutupi biaya tersisa yang masih tercatat pada neraca. Submateri 4, aset tetap dan SDA. Menilai aset tetap dan SDA. A. Menilai properti, pabrik, dan peralatan. Biaya ini mencakup beban apapun yang diperlukan agar aset tersebut berada dalam lokasi dan kondisi siap digunakan atau siap memberikan jasa seperti biaya angkut, instalasi, pajak, dan biaya pemasangan. Seluruh biaya akuisisi dan persiapan dikapitalisasi pada saldo akun aset. B. Menilai sumber daya alam. Sumber daya alam yang digunakan disebut aset yang dihabiskan atau wasting aset, merupakan hak untuk mengambil atau mengonsumsi sumber daya alam. Juga seringkali terdapat biaya cukup tinggi untuk menemukan sumber daya yang dikapitalisasi dalam neraca, dan biaya ini langsung dibebankan saat sumber daya tersebut kemudian dipindahkan, dikonsumsi, atau dijual. C. Penyusutan. Prinsip dasar penyusutan laba adalah laba yang mendapatkan manfaat dari penggunaan aset jangka panjang harus menanggung bagian proporsional dan biaya aset tersebut. Penyusutan merupakan alikasi biaya bangunan dan peralatan. Tanah tidak disusutkan sepanjang masa manfaatnya. Masa manfaat masing-masing aset berbeda. Hal ini didasarkan pada kondisi ekonomi, pemahaman teknis, pengalaman, dan informasi mengenai fisik dan sifat produksi aset. Metode alokasi, garis lurus, dipercepat, khusus. Submateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada di sini aset tak berwujud.
Aset tidak berwujud merupakan hak istimewa dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. Next. Akuntansi aset tak berwujud. Di sini ada dua. Yang pertama ada aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan. Merupakan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi dengan hal tertentu selama periode manfaat yang terbatas. Yang kedua ada aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Merupakan aset yang dapat di internal atau namun tidak dapat diidentifikasikan dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terhingga. Next. Akuntansi aset tak berwujud itu contohnya sini ada 4. Ada goodwill, ada paten, hak cipta, nama dagang dan merek dagang. Ketiga ada sewa, lease, holds, dan perbaikan gedung yang disewa. Dan yang keempat, formula proses teknologi dan desain khusus. Next. Terima kasih, inilah akhir dari presentasi kelompok kami. Kiranya yang kurang kata-kata, kurang-kurang yang dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.